Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 3 PIR. Pada hari ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek cost control dengan dosen Insinyur Drama Hendra STMT IPM. Pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut sudah mempertimbangkan seperti ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya kedua aspek ini yang disebut terakhir dan juga mempengaruhi terhadap biaya. Mekanisme cost control dapat dilihat di PPT konsep pelaksanaan. Filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control dirasakan atas 3 hal, yaitu adanya dorongan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek, adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu, serta ke depan adanya tindakan efektif dan cepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tidak tetap variable cost dan biaya tetap fixed cost. Konsep break-even point. Break-even point adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar, titik impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambar secara grafis, tapi bukan merupakan standar. Titik BEP dapat tergambar, harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Ini merupakan grafik BEP. Keterkaitan grafik biaya dan grafik pendapatan serta dipengaruhi oleh waktu dan masa akhir proyek. Konsep waktu dalam cost control. Ada biaya yang telah terjadi, tindakan dalam proses pengendalian, serta sisa dari biaya sisa pekerjaan. Pertimbangan dalam cost control. Data masa lalu. Ada penyimpangan atau tidak? Kalau ada, terjadi di mana dan seberapa besar? Dicari penyebab penyimpangannya. Peluang atas sisa pekerjaan. Penyebab yang diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu time control, quality control, safety control, dan cost control. Durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biayanya juga akan naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah. Dan hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Semakin cepat waktu penyelesaian proyek, maka biaya yang dikeluarkan semakin minim. Pengendalian waktu dan biaya. Dapat mengendalikan waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya. Ada beberapa, yaitu menempati total durasi proyek yang telah ditetapkan, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi harus dipilih ke kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahan biaya. Jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek itu time schedule. Pada dasarnya ada 3 macam. Ada itu bar gun atau chart method, ada vector diagram method, ada network diagram method. Kualitas pekerjaan.
Pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu performance perusahaan atau citra, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kualitas pekerjaan khususnya finishing adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan diperlukan biaya. Ada dua jenis cost of quality, yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Struktur biaya mutu dan kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam tiga unsur-unsurnya dan pengendaliannya. Grafik cost of quality. Safety, keselamatan atau keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus. Banyak kegiatan yang sifatnya rawan celaka, jenis kegiatan yang tidak standar, tingginya turnover pekerja, pekerjaan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Pada dasarnya tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah sedang dilakukan. Konstruksi safety. Dalam konstruksi safety ada dua aspek penting yang selalu harus dijaga dan diperhatikan, yaitu aspek kemanusiaan, yang kedua aspek ekonomi. Struktur biaya safety. Cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety, struktur lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety adalah mencegah insiden menuju zero incidents. Untuk itu diperlukan adanya safety system atau safety plan dan safety control. Penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap. Biaya produksi bersifat fluktuatif, sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut, maka diperlukan kemampuan tentang konstruksi cost dan kemampuan dalam cost control. Unsur dan faktor biaya. Unsur-unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok dominan itu bahan, upah, alat, dan subkon. Kelompok minoritas persiapan dan penyelesaian overhead dan administrasi proyek. Faktor terjadinya biaya ada dua, yaitu kuantiti pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Pengendalian biaya. Tindakan nyata atau real dalam mengendalikan biaya adalah mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan dan penyelesaian dan administrasi overhead proyek. Mengendalikan penyebab penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyebab penyimpangan bahan, penyimpangan kuantiti, kesalahan ukuran penerimaan, kerusakan bahan yang telah diterima, kehilangan bahan, pemborosan dalam penggunaan. Penyimpangan harga satuan, kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian dan pembelian,
kekurangan alternatif dari sumber bahan, over quality, dan lain-lain. Tindakan pengendalian bahan. Proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk pos-pos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi melalui tahapan yang panjang menggunakan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Net value analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan waktu yang dilakukan dengan net value analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu budget cost for work schedule, actual cost for work performed, budget cost for work performed. Grafik BCWS atau Net Value. Tiap-tiap pekerjaan diberi nilai budgetnya dan dibobot dalam proses. Nilai bobot tersebut disebarkan secara merata pada tiap bulannya sesuai dengan jadwalnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulannya dari awal sampai bulan terakhir secara kumulatif. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dengan membentuk suatu grafik. Grafik actual cost, realisasi biaya dan penyelesaian tiap item pekerjaan, catat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik tersebut dihubungkan akan membentuk suatu grafik yang disebut actual cost for work performed. Grafik net value, realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan, catat nilai budgetnya dan bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlah bobot budget dari penyelesaian semua item pekerjaan ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut dengan budget cost for work performed. Baik, mungkin hanya itu yang